Halo, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan film animasi yang tidak kalah seru. Anime ini berjudul Record of Ragnarok. Film ini diadaptasi dari seri manga yang berjudul Sumatsu no Valkyrie. Serial anime ini mengangkat kisah tentang tokoh-tokoh mitologi Yunani dan Nordik, dan pertarungan antara dewa melawan manusia. Film ini dirilis pada tahun 2021 di negeri kakek Sugiono atau di Jepang. Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita Record of Ragnarok. Cerita ini diawali dari alam dewa. Di setiap 1000 tahunnya, para dewa berkumpul untuk membahas seputar keberlangsungan hidup umat manusia. Setelah memasuki 7 juta tahun lamanya, Zeus, yaitu raja dari semua dewa, kembali mengundang dewa-dewa dalam sebuah perbincangan. Berbeda dari pertemuan sebelumnya, majelis atas takdir manusia ini dihadiri oleh dewa di seluruh dunia. Kali ini mereka sepakat untuk tidak melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Alasan mereka adalah karena manusia telah membawa banyak kehancuran di bumi dan tindakan tersebut sudah tidak bisa ditoleransi. Zeus pun mengatakan kepada semua para dewa dan dewi untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lalu mayoritas para dewa mengusulkan manusia harus dimusnahkan. Salah satu dewa yaitu Dewa Aphrodite, ia mempunyai gunung kembar yang sangat besar. Ia mengatakan manusia harus dimusnahkan karena selama 1000 tahun laut dipenuhi sampah dan minyak. Hutan pun menjadi kering dan makhluk hidup lainnya menjadi punah karena keserakahan manusia. Dewa Siwa juga angkat bicara kalau selama 1000 tahun ini manusia tidak ada niat untuk mau berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan Dewa Zeus akan mengetuk palu sidang sebagai tanda atas kesepakatan mereka semuanya, bahwa semua para dewa setuju kalau manusia akan dibasmi dan dihancurkan. Mendengar semua usulan ini, Dewi Valkyrie Brunhilda, ia adalah manusia keturunan dewa, dan ia adalah pemimpin dari para kaum Valkyrie. Ia keberatan dengan usul semua para dewa dan dewi. Ia mengatakan kalau manusia harus diberikan kesempatan kedua. Namun ada dewa tertinggi Nordik yaitu Dewa Odin. Burung Odin mengatakan kalau ini urusan para dewa dan ia meminta Brunhilda untuk tidak usah ikut campur dalam keputusan tersebut. Karena Dewi Valkyrie Brunhilda hanyalah keturunan campuran dewa dan manusia. Lalu Valkyrie Brunhilda mengatakan kalau ia mempunyai rencana sendiri untuk mengakhiri semua umat manusia. Valkyrie Brunhilda mengusulkan kepada Dewa Zeus kalau para dewa dan manusia untuk bertarung melalui pertempurannya yang disebut dengan pertempuran Ragnarok. Brunhilda juga mengeluarkan buku undang-undang pertempuran akhir dengan dewa, yaitu buku kelas Saul Maha Istimewa pada pasal 62 paragraf 15, yang isinya adalah pertempuran satu lawan satu antara dewa dengan manusia. Dan undang-undang ini dinamakan dengan nama Ragnarok. Pertarungan ini terlibat 13 dewa melawan 13 manusia. Pihak yang meraih 7 kemenangan beruntun akan meraih kemenangan. Namun seketika itu para dewa mengatakan kalau manusia itu tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Para dewa itu pun semua menertawainya. Brunhilda juga mengatakan kalau undang-undang Ragnarok tidak dijalankan berarti para dewa ingin menghindari konflik langsung dengan manusia. Dan kemungkinan semua dewa takut dengan manusia sehingga para dewa tidak mau bertarung satu lawan satu dengan manusia. Seketika itu para dewa pun setuju dengan usulan Dewi Valkyrie Brunhilda untuk bertarung satu lawan satu dengan manusia karena harga diri mereka. Valkyrie Brunhilda juga mengatakan kalau dewa lebih mudah tersulut emosinya daripada manusia. Dewa Zeus pun ikut menyetujui usulan Brunhilda. Palu sidang pun diketuk sebagai tanda kalau semua setuju dengan kesepakatan ini. Lalu Dewa Zeus meminta kepada Valkyrie Brunhilda untuk memilih 13 perwakilan dari umat manusia untuk bertarung dengan para dewa. Karena ia tahu kalau Brunhilda ingin membantu manusia dan ia memang seorang setengah manusia dan setengah dewa yang pernah menjadi manusia seutuhnya. Dan semua ini sudah dalam rencananya Brunhilda. Ia sudah mengundang 13 manusia terkuat di bumi dan paling berpengaruh dalam sejarah dan akan menjadi bagian dalam pertempuran ini. Beberapa waktu kemudian, dari arena Valhalla, pertarungan Ragnarok pun akan segera dimulai. Gol, ia adalah adik termuda dari ke-13 bersaudara dari Dewi Valkyrie. Ia mengatakan kepada kakak tertuanya yaitu Brunhilda, kalau peraturan Ragnarok ini sangat sederhana, yaitu kemenangan ditentukan jika ada manusia atau dewa yang mati. Dengan kata lain, kemenangan akan diraih di saat satu pihak membunuh pihak lainnya. Lalu, ia juga mengatakan kepada kakaknya, siapa yang pertama kali akan bertarung dari pihak dewa.
Dan Brunhilda menjawab yang pertama kali bertarung dari pihak dewa adalah dewa Nordik terkuat, yaitu Dewa Thor. Ia mempunyai palu yang bisa membelah benua dan ia hidup dan mati karena perang. Gol pun sangat ketakutan dan ia mengatakan kalau Thor adalah dewa petir terkuat di antara dewa-dewa lainnya dan mustahil manusia menang melawannya. Lalu Brunhilda mengatakan kepada adiknya untuk jangan khawatir. Manusia yang akan melawan Dewa Thor adalah manusia yang ditemuinya di medan perang. Dia sangat kuat dan dia adalah pejuang terhebat dan tergila. Manusia itu adalah pahlawan Tiongkok terkuat yaitu Lubu. Dan para manusia yang mendukung Lubu pun bersorak dan berdoa kepada dewa agar Lubu bisa menang. Namun salah satu temannya mengatakan kepadanya untuk tidak berdoa kepada dewa. Karena memang pertarungan ini melawan dewa. Pertarungan pun akan segera dimulai. Dewa Thor dan Lubu pun memasuki arena pertarungan dan bersiap-siap untuk pertempuran hidup dan mati. Anak buah Lubu pun sangat terharu dan bahagia. Ia selalu mendukung Tuan Lubu kapanpun ia bertarung. Di saat bersamaan, Brunhilda mengatakan kalau manusia mustahil mengalahkan dewa. Ia juga yakin kalau semua dewa yang ada di sana berpikir seperti itu. Disitulah manusia mempunyai peluang dan menghantam wajah sombong mereka. Trompet tanda pertarungan pun ditiupnya dan pertempuran hidup dan mati antara dewa dan manusia pun dimulai. Dewa Thor dan Lubu pun saling berhadapan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka saling mengeluarkan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Lubu dari pihak manusia pun masih bisa menahan semua serangan dari Dewa Thor. Di saat bersamaan, Dewa Zeus mengatakan kalau Lubu tidak menyadari kekuatan Dewa Thor yang sebenarnya. Seketika itu Dewa Thor langsung mengeluarkan kekuatan petirnya dan menyatukan dengan palunya. Lalu Valkyrie Brunhilda menceritakan tentang Dewa Thor yang begitu kuat kepada adiknya. Dan cerita ini berawal dari negeri para dewa. Di zaman kuno di negeri para dewa Asgard, negeri itu dikelilingi tembok yang sangat kuat agar terhindar dari serangan para raksasa. Namun di saat itu raksasa pun menyerang ke arah negeri para dewa tersebut. Salah satu raksasa itu pun telah berhasil menghancurkan tembok perlindungan para dewa. Para penjaga dari negeri dewa itu pun dikalahkan satu persatu oleh raksasa itu. Sejak saat itulah negeri para dewa pun hancur. Dan di saat negeri dewa dalam ambang kehancuran, muncullah dewa yang bernama Thor dan palunya yang sangat kuat. Para raksasa itu seketika menyerang ke arah Dewa Thor. Namun mereka dikalahkan begitu mudahnya oleh Dewa Thor bersama palunya. Dewa Thor pun bosan karena tidak ada lagi raksasa yang bisa mengalahkannya. Dan ia langsung menggunakan senjata palunya dengan menggunakan kekuatan penuh. Dan ia berhasil mengalahkan 66 raksasa dalam satu serangan seorang diri dengan teknik pembunuh instannya. Sejak saat itulah para dewa lainnya memberikan nama pada teknik pembunuhnya dengan sebutan teknik pembunuh instan. Kita kembali ke arena pertarungan. Dewa Thor pun mengayunkan dan melemparkan palunya dengan teknik pembunuh instan itu. Semua manusia dan dewa itu pun terkejut dengan serangan Dewa Thor yang begitu dahsyat. Sampai-sampai gunung kembar milik Dewi Aphrodite pun bergetar dan akan terpental. Namun ia masih bisa menahannya. Dewa Shiva pun mengatakan kalau pertarungan pertama sudah berakhir. Gol pun sangat sedih karena pertarungan sudah berakhir. Dan kemungkinan para manusia pun akan dimusnahkan. Namun Dewi Brunhilda mengatakan kepada Gol untuk perhatikan baik-baik pertarungannya. Dan di saat itu juga Tuan Lubu tiba-tiba bangkit kembali dan terbangun kembali. Ia langsung mengcounter serangan yang sangat mematikan dari Dewa Thor. Dewa Thor pun seketika terluka oleh tombak Lubu. Lalu Dewa Thor mengatakan, sayang sekali kalau Lubu hanyalah manusia. Kalau Lubu seorang dewa kemungkinan mereka akan berteman. Lalu Dewi Valkyrie Brunhilda juga menceritakan tentang kisah seorang Lubu yang menjadi orang terkuat di 3 kerajaan. Ia berasal dari wilayah Jiuyuan, distrik Wuyuan, yang kini dikenal sebagai daerah otonomi Mongolia Dalam. Namun tak ada yang memastikan kebenarannya. Sewaktu kecil ia sudah berlatih dan banyak membunuh musuh-musuhnya. Dan ia memilih berkelana untuk menjadi orang yang terkuat. Ia berhasil melintasi benua dan banyak rintangan yang menghadang. Namun ia mengalahkan semua rintangan yang ada di hadapannya dan ia selalu mencari lawan yang terkuat. Semua yang menghalangi jalannya pada akhirnya terkalahkan olehnya. Pengikutnya pun semakin banyak dan selama perjalanannya selama 30 tahun, akhirnya ia baru sadar
kalau di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Jadi ia memilih menjadi tahanan kerajaan oleh Raja Cao Cao untuk gantung diri. Karena ia merasa bosan kalau di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan ia ingin mati sesegera mungkin karena bosan. Cerita kembali ke arena pertarungan. Lu Bu pun mengatakan kepada Dewa Thor kalau ia akhirnya menemukan lawan yang seimbang. Dewa Zeus pun sangat terkejut. Kenapa senjata Lubu tidak hancur di saat terkena palu Thor? Karena selama ia bertarung, semua senjata manusia pasti akan hancur jika terkena palu Thor-nya. Dan semua ini sangat mustahil karena tidak ada senjata manusia yang bisa menahan senjata dewa. Lalu seketika itu Dewa Zeus tahu pasti semua ini berhubungan dengan Dewa Valkyrie Brunhilde. Dan Brunhilde menceritakan kepada Dewa Zeus kenapa senjata Lubu begitu kuat dan setara dengan dewa. Dan ternyata sebelum pertarungannya ia telah memerintahkan ke-13 Valkyrie dan mereka adalah 13 bersaudara dan Brunhilde adalah saudara tertua mereka. Salah satu dari Valkyrie itu yang bernama Rondagris, dia adalah adik keempat dari 13 bersaudara. Lalu Brunhilde meminta adik keempatnya yaitu Randrogis untuk mendedikasikan tubuhnya menjadi senjata Lubu demi tujuannya. Randogris pun dengan senang hati menyetujui perintah kakak tertuanya. Dewa Zeus pun tercengang mendengar semua itu. Dan tiba-tiba senjata Dewa Thor pun hancur oleh senjata Lubu. Karena senjata Lubu ternyata adalah seorang Valkyrie saudara keempatnya dari Brunhilde. Ia bernama Randrogris yang mempunyai arti pemecah perisai. Semua pengikut Lubu pun bersorak dan menyemangati Tuan Lubu. Dewa Zeus dan Dewa Hermes pun begitu heran kenapa seorang Valkyrie itu membantu manusia. Dan setahu mereka, seorang Valkyrie hanya bertugas membimbing arwah kekayangan dan membimbing jiwa manusia terhebat kekayangan untuk menjadi tentara para dewa dan untuk melindungi kayangan dari krisis. Dan kemungkinan para dewi Valkyrie memberikan tubuh dan kekuatan mereka kepada jiwa manusia agar manusia itu menjadi lebih kuat dan mempunyai senjata yang setara dengan kekuatan para dewa. Dan nama dari kekuatan itu adalah Volund. Dewa Zeus pun baru tersadar kalau para Valkyrie itu memberontak dan akan membantu manusia. Lalu Dewa Zeus pun sangat marah. Tak selang berapa lama, Brunhilde pun sangat terkejut melihat palu Thor yang seketika meleleh dan berubah menjadi lava. Palu Thor itu pun menjadi sangat panas dan seketika berdenyut bagaikan makhluk hidup. Dewa Zeus pun sangat senang karena ia tahu kalau palu Thor rupanya sudah terbangun. Dan Dewa Zeus menjelaskan kepada Dewa Hermes kalau palu dan sarung tangannya ada kesalahpahaman selama ini. Sarung tangan itu bukan untuk melindungi Thor dari kekuatan palunya. Namun ternyata sarung tangan itu untuk menahan kekuatan Thor agar dia tidak menghancurkan palu sebelum terbangun. Dan semua orang pun terkejut di saat Dewa Thor melepaskan sarung tangannya. Ternyata sarung tangannya sangat berat sampai-sampai tanah yang ditimpanya langsung membentuk sebuah lubang yang sangat dalam. Lalu Dewa Thor langsung mengambil palunya kembali dan ia mengatakan kepada Lubu kalau ia mempunyai perkataan terakhir kepadanya, yaitu jangan mati. Dan pertarungan telah memasuki zona merah karena Dewa Thor sudah bertarung dengan sangat serius. Di saat bersamaan, ponsel Brunhilde berbunyi dan ia melihat daftar 3 pertarungan antara dewa dengan manusia di dalam ponselnya. Dan jika manusia kalah, Brunhilde akan berjuang untuk manusia dan akan melawan para dewa. Dan suatu saat nanti ia akan dijuluki sebagai 13 pembantai dewa yang dinamakan dengan Einherjar. Di sisi lain, dari Dewa Hermes, ia juga memperlihatkan daftar petarung dari umat manusia kepada Dewa Zeus lewat ponselnya. Zeus pun mengatakan kalau ini semua lebih menarik dari dugaan sebelumnya. Di dalam arena, Thor pun mengayunkan palunya dan melemparkan ke arah Lubu. Namun Lubu masih bisa menghindarinya. Di saat Lubu akan menyerangnya, palu Thor kembali dan langsung menyerang dari arah belakang. Lalu Thor langsung menangkap palunya kembali dan Dewa Thor langsung mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Valkyrie Brunhilde pun sangat terkejut dibuatnya. Para dewa yang lainnya pun ikut senang karena Dewa Thor akan segera mengakhiri pertarungannya dengan serangan pamungkasnya. Dan para dewa itu tahu kalau Dewa Thor sudah mengeluarkan serangan pamungkasnya, dipastikan lawannya akan mati. Dan seketika ledakan besar pun terjadi di dalam arena pertarungan.
Lalu bagaimana kelanjutan keseruan dari film ini? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.